Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat yang berada dalam rumah masing-masing. Malam ini kita bertemu dalam malam yang spesial dalam ibadah tutup tahun pada tahun 2020 ini. Sebelum nantinya para keluarga masing-masing akan berdoa untuk perpisahan tahun menjelang tengah malam nanti. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi dalam Yesus Kristus, kami datang bersyukur malam ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Karena kasih setiamu, kemurahan-Mu ya Bapa yang Kau tunjukkan bagi kami. Hingga malam ini kami datang Tuhan dalam ibadah kami yang spesial. Kami bersama-sama ada dalam rumah masing-masing, dalam keluarga masing-masing ya Tuhan. Kau beri kami kesempatan yang luar biasa melihat kebaikan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan dalam tahun ini Tuhan. Kami ada Tuhan dalam detik-detik akhir dari penyelesaian tahun 2020. Kami datang dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami undang kehadiran-Mu. Roh-Mu menjamah setiap kami. Menjamah setiap keluarga, setiap pribadi dalam rumah masing-masing. Roh-Mu terus dengan kuasa-Nya yang ajaib menjamah hati kami. Nama Yesus. Roh Kudus leluasa menjamah kami. Menyertai dan mengurapi dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam pujian penyembahan kita di malam hari ini. Ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami. Dalam setiap musim kehidupan ini, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan kembali pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu.
naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang penuh kasih, menyertai hidup kami. Haleluya. Terima kasih Engkau selalu ada bersama kami dalam tahun ini Tuhan. Setiap hari dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang menyertai, melindungi dan menolong kami. Oh Yesus, kami naikkan syukur. Sebab kasih-Mu lebih luas dari samudra, kasih-Mu lebih tinggi dari cakrawala, kasih-Mu lebih dalam dari lautan. Sungguh kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu setia ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyediakan yang kami perlukan. Bagi-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Oh haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Kami memuji Engkau dengan lebih memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Mari kita berdiri bersama Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah juga kita memuji Tuhan. Allah kita yang sangat baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama dengan penuh sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak pasti akan digenapi. Jalalalalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalalalalala, aku cinta Yesus. Mari katakan kembali pujian ini dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan yang selalu ada bagi kita sampai dengan saat ini. Haleluya. Nyanyikan kembali pujian ini. Biar bumi akan berlalu, dia akan digenapi. Mari lambaikan tangan kita. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Sampai bertepuk tangan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta. Katakan lagi shalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, Dia Allah yang sangat baik. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah juga dan seluruh jemaat. Mari kita buka hati untuk menerima firman-Nya di malam hari ini. Ya Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami percaya janji-Mu Tuhan. Katakan kembali pujian ini. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Ya Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Mari semua jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun seberapa kita yang ada di gedung gereja ini, mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita sambut Tuhan, dan kita buka hati pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan Tuhan memberi suaranya kepada kita pada malam yang luar biasa ini. Jemaat yang di rumah, percayalah di tengah-tengah kita ada Tuhan, sebab Tuhan berkata di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada bersama-sama di tengah-tengah mereka. Yesus ada di dekatmu pada hari ini. Yesus dekat dengan kita pada hari ini, bahkan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Oh haleluya Bapa. 2020 kami segera akan tinggalkan. Tapi kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau adalah Immanuel yang memberi apa yang kami butuhkan. Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu pada detik-detik, jam sebelum kami melangkah tahun 2021 yang akan datang. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, bagi yang ada di gedung gereja ini, bagi yang juga melihat menonton secara live streaming di rumah masing-masing, di seluruh tanah air bahkan dunia yang mendengarkan hamba-Mu berbicara. Jadikan hamba-Mu menjadi nabi Tuhan yang menyampaikan kata-kata profetis pada hari ini, sehingga kami semua diberkati Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Kita percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, di rumah juga silakan duduk. Salam sejahtera buat kita sekalian, salam gracia, salam. Ya, semua yang di rumah lambaikan tangan juga. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan kata-kata firman Tuhan sebagai firman nubuatan profetis bagi saudara, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman dimanapun engkau berada. Terima kasih banyak untuk kepedulianmu, perhatianmu untuk saya dan keluarga dan gereja ini secara khusus dalam akhir tahun ini. Ya, saya melihat ada beberapa parcel di ruang tamu yang dikirim. Terima kasih banyak ya. Saya tidak bisa sebut nama Bapak Ibu satu persatu. Bahkan tadi sebelum saya beribadah masih ada yang menelpon, Pak tolong kirim alamatnya. Kami mau kirim parcel. Oh terima kasih. Seperti yang kau memperhatikan hamba Tuhan, memperhatikan kami, saya percaya lebih daripada itu Tuhan lebih memperhatikan saudara juga. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Juga saya mengucapkan bagi seluruh keluarga dimanapun berada, baik yang di Papua, bahkan di Sumatera Utara ini,
Secara khusus saya menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya bagi satu keluarga dari jemaat ini yang ada di Papua, yang tadi pagi saya mendengarkan berita bahwa istri yang terkasih telah berpulang ke rumah Tuhan. Ya, saya berdoa biar keluarga Malau yang ada di Papua diberkati Tuhan, dan percayalah di balik semuanya ini tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita tanpa diketahui oleh Tuhan. Doa saya menyertai seluruh keluarga dimanapun engkau berada, dijamah dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di akhir tahun ini saya ingin menyampaikan kata-kata profetis, kata-kata nubuatan bagi seluruh jemaat yang menjadi resolusi kita di akhir detik-detik jam terakhir 2020 ini. Apa resolusi? Resolusi artinya harapan yang sangat serius menghadapi 2021 yang akan datang. Saya sudah berdoa bahwa 2020 ini saudara akhiri dengan sebuah kata koneksi, ya. Terhubung. Bila saudara terhubung dengan Tuhan, maka saudara dan saya pasti berbuah, pasti BLT. BLT adalah singkatan berbuah lebat dan tetap. Sebelum saya akan sampaikan bagaimana saudara bisa berbuah lebat dan tetap, saya minta saudara untuk baca firman Tuhan dulu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan pada kita sekalian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam ayat 3 di sana dikatakan kepada kita, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik dalam ayat yang 4 dan ayat 5 ini, saudaraku, saya merasa ini adalah kata-kata profetis, kata-kata nubuatan bagi seluruh jemaat pada akhir zaman ini. Percaya saudaraku bahwa saudara pasti berbuah. Katakan dulu di rumah, pasti berbuah. Yang di gereja juga pasti berbuah. Dan buah kita itu lebat. Buah apa yang saudara akan terima 2021? Ya, mulai taruh di pikiran, taruh di hati, buah apa yang saudara terima? Buah yang saudara terima, dengarkan betul ini. Ketika saya ucapkan, masukkan dalam hati dan juga dalam pikiran dan amenkan. Buah yang Tuhan akan berikan pada saudara adalah buah keturunan. Ya. Ulangan pasal 28 ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu
yakni lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Oh haleluya, beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. 2021 saudara akan mendapat keturunan, ya. Bagi engkau yang lama menantikan anak, ayo yakinkan ini, 2021 Tuhan beri padamu buah kandungan. Yang belum punya anak laki-laki, Tuhan beri padamu anak laki-laki. Yang belum punya anak perempuan, Tuhan beri padamu anak perempuan, ya. Kemarin ada satu anggota jemaat melahirkan, dia sudah punya anak berturut-turut perempuan, nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sebelum dia berangkat ke rumah sakit, saya berdoa, dan kita percaya bahwa Tuhan mengaruniakan anak laki-laki. Dan ya kemarin saya dengar, puji Tuhan, keluarga ini dikaruniai seorang anak laki-laki. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau yang lain diberkati, saudara pun pasti diberkati, ya. Katakan pada dirimu sekarang ini bahwa 2021 engkau yang belum punya anak, Tuhan berikan anak kepadamu. Amin. Amin. Ayo katakan amin dengan semangat. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan berikan. Nah, buah kedua yang Tuhan berikan pada saudara 2021 adalah Tuhan akan memberikan pada saudara buah karakter yang indah, ya. Karakter yang indah, sikap dan tindakan yang indah, yang manis-manis. Bagaimana saya bisa sampaikan ini? Di dalam kitab Galatia pasal 5 ada 2 buah, ada buah kedagingan, ada buah roh. Tentu buah kedagingan kita tidak harapkan itu terjadi, muncul dalam hidup kita tahun 2021. Tapi buah roh Tuhan berikan pada saudara. Sikap dan tindakan kita, luar biasa. Karena 9 dalam Alkitab Galatia pasal yang kelima 22-23 disebutkan di situ kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan dan seterusnya. Tidak ada hukum yang menentang itu. Hukum manapun tidak ada yang menentang itu. Kalau kita punya karakter yang indah muncul 2021, saudara akan sungguh-sungguh lihat, buah itu disetujui oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri tidak mengubah itu. Jadi karakter indah muncul dari dalam hidup kita. Buah yang ketiga akan kita lihat nanti tahun 2021. Seluruh jemaat, ayo ucapan bibir yang muncul dari dalam diri kita. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir, karpos, buah yang memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi 2021 saudara akan menjadi orang yang suka memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jangan ngomel sama Tuhan, ya. Memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Sangat sederhana. Sebutkan kebaikan Tuhan. Bapa yang kau baik, Bapa yang kau suci, Bapa yang kau mulia, Bapa janjimu ya dan amin. Engkau tidak pernah berbohong, janjimu itu padaku. Ketika kita belajar memuji Tuhan seperti itu, saudaraku, Tuhan menerima pujian kita, maka saudara akan sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan yang dimuliakan itu akan juga menggenapkan janjinya pada saudara, karena saudara juga sangat yakin dengan sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Jadi 2021 saya mau sampaikan kata-kata profetis sama saudara. Lidah bibir kita adalah lidah yang penuh dengan syukur. Lidah bibir kita adalah lidah yang selalu mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Oh, engkau baik Tuhan, engkau menjawab doaku, engkau luar biasa, bagimu tidak ada yang mustahil, engkau tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Engkau mendengarkan doaku. Itu kata-kata profetis bagi yang ada di rumah pada saat ini. Amin. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.
Yang keempat, buah yang saudara akan munculkan pada 2021 yang akan datang adalah saudara akan memenangkan jiwa. Paling sedikit satu orang bawa jiwa dalam keluargamu yang selama ini jauh dari Tuhan. 2021 saudara akan memenangkan jiwa. Roma 1:13, saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu aku terhalang, kata Paulus, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah jiwa yang dimenangkan, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Jadi Tuhan mampukan saudara memenangkan jiwa. Nah, itu akan terjadi dalam hidup saudara pada tahun 2021. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Percaya ya, jiwa-jiwa Tuhan akan berikan. Mungkin engkau berkata seperti ini, mana mungkin Pak Pendeta, situasi ini sangat menyulitkan. Situasi ini sampai sekarang juga saya belum melihat ada jawaban yang pasti untuk COVID-19. Itu kata saudara, ya. Allah itu adalah Allah yang janjinya ya dan amin. Dan bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Dialah penguasa langit dan bumi. Semuanya tunduk di bawah kakinya. Asal kita sungguh-sungguh terkonek dengan Tuhan sendiri. Karena itu saudara, mari lihat tadi bagaimana saudara bisa menikmati apa yang saya sudah sampaikan tadi, buah-buah itu semuanya yang kita harus putuskan di jam-jam terakhir ini. Kamu adalah ranting-rantingnya. Kita pasti berbuah. Kenapa? Karena kita tersambung kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus luar biasa. Kalau kita terkonek dengan Tuhan Yesus, pasti kita berbuah, sebab segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus. Ambil keputusan dengan berkata, Tuhan, hari ini saya mau tersambung dengan Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Aku menyambut Engkau dalam hatiku. Aku buka hatiku. Masuklah dalam hatiku. Aku percaya dengan sungguh-sungguh Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah juru selamat. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Janjimu ya dan amin. Ampunilah segala dosaku dan sambutlah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Doa itu saudara sampaikan pada Tuhan hari dengan percaya sungguh-sungguh. Itulah awal saudara sudah terkonek dengan Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan. Tersambung dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa menikmati buah dari Tuhan itu adalah patuhi perintah Tuhan Yesus. Patuhi firman Tuhan Yesus. Tadi kan kita mendengarkan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita berbuah, makin dibersihkan. Kalau kita tidak berbuah, dipotong dan dicampakkan dan tidak ada gunanya. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Jadi engkau yang ada di rumah pada hari ini, walaupun engkau ada di rumah, engkau adalah sahabat Tuhan, sahabat Tuhan. Jadi terkonek dengan Tuhan. Seperti pokok anggur ya, Yesus sudah terluka, dia mati bagi saudara untuk mencangkokkan saudara dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin tidak berbuah. Ya, ketika saudara sudah nyambung dengan Tuhan, saudara sebagai carang Tuhan, di rumah pun engkau sekarang berada, ingat ini. Ini kata-kata profetis, kata-kata nubuatan bagimu. Kalau engkau tersambung dengan Tuhan Yesus, Dia adalah sahabatmu, sahabat yang baik, memberikan dirinya untuk menolong dan memberkati saudara
Sahabat yang baik berbuat apa yang diinginkannya bagi sahabatnya, dan kita sebagai sahabat Tuhan, ayo, Tuhan Yesus sudah memberi perintah-perintahnya pada saudara. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ada perintahnya memang sulit kita lakukan, tapi kalau kita berkata ya, nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Patuhi Tuhan Yesus. Kalau saudara patuhi Tuhan Yesus, mulai pada ambil itu tekad, adakah resolusi bahwa mulai sekarang Tuhan, saya tersambung dengan Tuhan, saya terkonek dengan Tuhan, saya mau lakukan, patuhi perintah Tuhan. Patuhi itu enak ya, patuhi itu tidak menyusahkan. Seperti pada hari ini saudara patuh ya, ketika gembala jemaat bilang semua ibadah di rumah ya, jangan kemana-mana tahun baru ini ya. Saya lihat saudara, wah semuanya patuh ya. Kalau kita patuh, kita menghormati Tuhan kalau kita patuh. Tapi kalau saudara melawan, itu namanya sudah enggak hormat sama Tuhan. Jadi patuhi Tuhan. Kalau kita patuhi Tuhan, ketika sudah patuh sama Tuhan, enak patuh itu. Karena ketika kita turut sama Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Ayo beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang di rumah juga. Haleluya. Sekali lagi, yang meriah. Haleluya. Ya, nomor 3, bagaimana supaya saudara berbuah lebat tetap? Arahkan pandangan pada Yesus ya. Arahkan pandangan pada Yesus, terarah pada Tuhan ya. Seperti kapal, bagaimana supaya dia di tengah gelap bisa sampai di pelabuhan, diarahkan pandangan. Kompasnya itu diarahkan kepada, kalau zaman dulu ada pelita di sana, arahkan sehingga walaupun gelap, kalau arah pandangan itu kepada pelita itu, maka tidak akan kesasar. Hidup kita tidak akan kesasar asal kita arahkan pandangan kita pada Tuhan ya. Dalam Ibrani pasal 12 di sana dikatakan apa? Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hari ini kita sedang berlomba kudus, berlomba benar, berlomba setia, berlomba bertekad 2021 saya akan menjadi orang yang berbuah lebat dan tetap. Dan ayat yang kedua dikatakan dalam Ibrani apa? Ibrani 12. Pandanglah kan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Jadi kita pandang Tuhan. Arahkan pandangan terus pada Tuhan. Jangan pandang orang lain. Ada lagu lama ya. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jangan lihat gelombang yang begitu besar sekarang ini mau menerpa hidup kita. Pandang Tuhan Yesus. Jangan jangan terlalu berikan perhatian. Di sana ada orang sakit, di sana ada orang sakit, di sana orang meninggal, di sana orang, baru saja terdengar tadi ada penyakit COVID meninggal. Wah, capek nanti saudara kalau pandang ke situ. Tapi di sekitar kita boleh terjadi. Pagi baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab. Maupun yang kecil ini ada Alkitab, mudah dibuka. Tapi agak sulit saudara untuk nulis-nulis. Ya, ada seorang yang sering baca Alkitab, dia bilang begini. Kalau lihat Alkitab seseorang itu kotor, dicatat, dicoret-coret, itu berarti hatinya bersih. Jadi baca Alkitab. Mulai besok baca Kejadian 1, 2, dan 3. 3 pasal saja satu hari saudara baca, maka akan selesai dalam 1 tahun. Mungkin engkau berkata, wah saya nggak ngerti Pak semuanya, nggak ngerti Pak Gembala. Nggak apa-apa. Tidak harus kita mengerti semuanya ya. Tidak harus kita mengerti apa itu kandungan obat lalu kita makan. Pokoknya baca Alkitab tiap hari, renungkan. Kalau kita ditegur dosa kita,
minta ampun sama Tuhan. Kalau ada janji-janji Tuhan, bilang, ya Tuhan, amin janjimu. Kalau ada perintah Tuhan, lakukan ini hari ini, lakukan firman Tuhan itu. Kalau itu saudara lakukan, saudara sedang belajar tersambung dengan Tuhan. Belajar terkonek dengan Tuhan. Kalau saudara lakukan keempat hal ini, dan kemudian saudara bungkus dengan doa, bungkus dengan penyembahan, tiap hari menyembah Tuhan. Ya, khusus jemaat, semasih Tuhan berikan kesempatan pada gembalamu setiap 5:30 sampai 5:30 dari gereja, dari ruang doa, dari hadirat Tuhan, ikuti saja doa ya, ikuti. 1 jam kita menyembah Tuhan. Saya tidak khotbah di situ. Kita menyembah Tuhan aja. Ya memang ada juga ngantuk-ngantuk. Jadilah menurut kepercayaanmu. Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut apa yang kau kehendaki. Kalau kita tersambung, terkonek dengan Tuhan, maka apa yang Tuhan sedang berikan pada kita tahun 2021, saudara pasti berbuah lebat dan tetap. Haleluya. Dan kalau kau berbuah, buah itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi buah itu dinikmati oleh Tuhan. Buah itu dinikmati orang lain. Semakin kita berbuah, Tuhan Yesus katakan, minta apa saja kepada Bapa, maka Bapa memberikan itu kepada kita. Malam hari ini Tuhan ada di depanmu, Tuhan ada di depan saya. Mari kita bersama-sama adakan resolusi. Ayo, tekad yang sungguh-sungguh bahwa hari ini aku ambil keputusan untuk tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam aku. Dan jika demikian, engkau pasti berbuah lebat dan buahmu itu tetap. Dan apa yang kita minta Tuhan berikan pada kita. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Amin. Semua katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Yang di rumah juga berdiri. Ayo, di rumah berdiri berdoa. Saya tahu ada di antara engkau yang lemah. Ada yang menderita. Tapi percayalah, 2021 adalah tahun berbuah bagimu. Contoh-contoh ketika terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, orang menabur, maka Tuhan memberkati puluhan bahkan ratus kali lipat. Karena percaya sama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ayo yang di rumah menyanyi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang di rumah, ayo semua berdoa. Lipat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Ayo berdoa sebentar. Silakan berbahasa roh, berbahasa lidah. Ayo terkonek dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan hari ini. Sebut nama Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Oh haleluya, my God, haleluya. Ayo terkonek dengan Tuhan, haleluya. Orang tua yang di rumah terkonek dengan Tuhan, anak-anak terkonek dengan Tuhan. Haleluya, Allah itu sangat baik.
Dia menolong dan memberkati engkau. Ayo terkonek dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terkonek dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang baik, Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Mari di akhir 2020 ini, di akhir tahun 2020, adakah resolusi bahwa hari ini aku tinggalkan ketidaksetiaanku dengan Tuhan. Mulai hari ini, jam ini aku terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah carang-carangnya, terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja Tuhan berikan pada kita. Miliki tekad bahwa tahun 2021 kita terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Setia datang pada Tuhan, setia baca Alkitab, setia datang beribadah, setia berdoa, setia. Ayo terkonek dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Lihat kami semua, lihat semua jemaat Bapa dimanapun mereka berada pada hari ini. Biar mereka terhubung dengan Tuhan. Mereka tidak akan sia-siakan kesempatan dari Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Mereka yang di rumah yang sedang melihat dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mereka diberkati. Mereka berbuah lebat dan tetap 2020-2021. Mereka diberkati Tuhan. Mereka ditolong Tuhan. Mereka berbuah lebat di dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah yang hidup. Kalau ada di antara mereka sakit pada hari ini, yang sedih, yang berduka, Bapa, lawat mereka. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah Tuhan semuanya. Dan mereka dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Terpuji nama Bapa yang maha tinggi, maha besar, maha mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan setelah mendengarkan janji-janji Tuhan ini katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam yang spesial ini kita juga membawa persembahan kita pada Tuhan. Baik yang di rumah maupun onsite di tempat ini. Kita berdoa, Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu, kemurahan, dan tak bisa-habisnya Tuhan, berkat-berkat yang terus Kau limpahkan bagi kami. Hari ini kami juga bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Coba persembahan kami bagi-Mu ya Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hati kami terus tertuju kepadamu, mengasihi-Mu lebih lagi dalam nama Yesus. Dengan sukacita kami memberi padamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah kekasih para jemaat Tuhan, untuk besok hari tepatnya tanggal 1 Januari 2021 kita ibadah secara online jam 10. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri di rumah masing-masing, dan pada nanti malam Bapak Ibu juga bisa berdoa bersama dalam keluarga sesuai panduan yang sudah dibagikan pada hari Minggu yang lalu. Dan kalau masih ada kesulitan mungkin bisa dalam grup hari ini, mungkin tidak ada pegangan atau belum memilikinya buku
ya tata tertib panduan untuk ibadah tahun penutup tahun pada malam ini. Untuk hari Minggu perdana 2021 jangan lupa tolong wartanya jam 10 juga kita adakan ya sesinya digabung 1 dan 2 jam 10 ya. Saya ulang lagi untuk jam tanggal 1 besok. Jangan lupa kita sudah dengar warta pada hari Minggu kemarin, tapi kita ingatkan lagi. Bisa keluarkan wartanya. Ya, secara streaming pada jam 10. Kemudian untuk minggu perdana dalam perjamuan kudus dan doa khusus dan pembagian ayat firman Tuhan pada tanggal 3 Januari juga sesi 1 dan 2 digabung jam 10 pagi. Kita juga turut berduka atas meninggalnya dari menantu dari Bapak PDP Dr. Andes R. Malau, Nyonya Burhan Malau di Merauke, Papua, memberikan persembahan lewat rekening dari gereja ini, rekening BCA, yang belum bisa ditampilkan, dimunculkan, dan sudah ada di demikian. Bapak Ibu saudara kekasih, pada hari ini hari terakhir dalam tahun 2020 sesuai tema yang sudah kita terima bersama melalui Bapak Gembala, bahwa kita tidak akan kekurangan dan kita melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Beberapa contoh dari jemaat mengalami berkat Tuhan secara spesial, dan yang lainnya juga tentu contoh dari Bapak keluarga Nikote Panjaitan dapat berkat yang luar biasa memasuki rumah baru. Bapak Sumaraja Guguk juga dalam minggu ini memasuki rumah baru. Juga Ibu Teti, mamanya Polta juga, mereka sudah mendapat kunci untuk rumah mereka. Dan keluarga-keluarga lain, tadi sudah disaksikan Bapak Gembala, keluarga Stume yang mendapatkan anak laki-laki dari ketiga anaknya yang wanita-wanita. Luar biasa, Allah menggenapi janjinya. Tema yang sudah ditanamkan oleh Pak Gembala pada seluruh jemaat, Allah menggenapinya menjadi nyata dalam hidup setiap pribadi-pribadi. Puji nama Tuhan yang dahsyat, terpuji nama Tuhan. Kita akhiri ibadah kita ini, kita berdiri bersama di hadapan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami datang bersyukur bagimu untuk semua apa yang kami terima bagi hidup kami dalam sepanjang tahun ini Tuhan. Sukacita yang luar biasa, berkat-berkat melimpah yang luar biasa. Kita bersyukur untuk keluarga Stumeang yang Tuhan berikan berkat yang luar biasa, anak mereka, putra yang pertama dari anak yang keempat ini Tuhan. Terpuji nama Yesus. Kami juga Tuhan bersyukur untuk Bapak Sumani masuki rumah baru Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu yang ajaib. Namun semua juga kami harus menghadapi kenyataan ya Bapa. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga Malau Tuhan. Bagi Bapak Malau yang ditinggalkan oleh menantunya di Merauke, Papua ya Bapa. Yaitu adik ipar dari Bapak Andar Malau. Tuhan Allah yang menetapkan hari-hari kehidupan manusia. Tuhan berilah kekuatan bagi keluarga besar Malau Tuhan. Sehingga pada hari ini mereka mendapatkan damai daripada-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam hati mereka, menyedihkan Tuhan. Damai-Mu sanggup menembus hati seluruh keluarga. Sehingga mereka memandang kepada Tuhan. Melihat bahwa rencana Tuhan, rencana yang penuh damai sejahtera. Bahwa tangan Tuhan terus menyertai orang-orang yang dalam kesulitan apapun. Air mata apapun yang dituangkan dalam kehidupan ini, Allah sanggup memberikan menggantinya dengan kekuatan baru.
sehingga seluruh keluarga besar Malau akan dimampukan melewati peristiwa yang menyedihkan ini Tuhan. Kau berkatilah keluarga ini Tuhan, jamah anak-anaknya, jamah Pak Burhan dengan ketiga anaknya Tuhan, agar mereka juga tetap percaya akan kasih Tuhan, tidak terlepas dari kasih. Dan mereka akan semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh menjadi murid Tuhan. Sehingga nantinya mereka juga bertemu dalam kemuliaan dengan ibu, dengan istri tercinta, dengan menantu, dengan adik ipar. Akan bertemu dalam pertemuan pesta anak domba ya Tuhan. Selamatkan seluruh keluarga besar Pak Malau. Semua jadi anak Tuhan yang setia, semua jadi alat di tangan-Mu yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saya percaya juga seluruh jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing, bagaimanapun situasi keadaan hidupnya, Allah yang luar biasa sudah menyatakan kasih dan berkat-Mu pada beberapa jemaat, dan semuanya juga pasti mengalami berkat-berkat-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini kami percaya juga Tuhan, tiap jemaat nanti akan bersama-sama berkumpul berdoa. Mereka akan berikan waktu spesial menjelang tengah malam, menjelang memasuki tahun 2021. Akan datang berdoa bersama keluarga mereka. Kau Allah yang luar biasa, yang menyertai seluruh jemaat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat dua-dua tangan ke sorga. Yang di rumah juga angkat dua-dua tangan. Percaya bahwa Tuhan juga ada di rumahmu. Haleluya. Tuhan mendengarkan segala doa orang yang percaya. Ingat 2020 kita akan lewati. Tapi tahun 2021 adalah tahun berbuah tetap. Engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena Allah setia pada janjinya. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Terima berkat-Mu sempurna pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Grace yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, damai yang sempurna dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Aminkan firman ini. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Amin. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa besok semua juga beribadah di rumah dengan sungguh-sungguh. Untuk malam ini jaga hati, jaga pikiran, tidak usah kemana-mana lah. Jaga kesehatan ya. Dan tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kalau saudara sudah menjaga, selanjutnya bagian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat tahun baru yang kita akan temukan besok. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.